Ada pernyataan dari Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dan selainnya bahwa Allah tidak menerima taubat ahli bid'ah. Artinya apa? Ahli bid'ah tidak akan bertaubat sebab dia menyangka itu bukan dosa, dia menyangka kebaikan. Oleh sebab itu syaitan lebih suka kepada ahli bid'ah daripada ahli maksiat. Yang kami rangkum tentang amalan-amalan bid'ah orang Wahabi yang dia tanpa sadari, dan aslinya banyak, mungkin sampai 15 sampai 20 dan bahkan banyak sekali amalan bid'ah yang ahli maksiat ada harapan untuk taubat, ahli bid'ah susah diharapkan taubatnya. Kemudian lebih bahaya bid'ah daripada maksiat, sebab orang maksiat mencuri merasa berdosa, minum khamar merasa berdosa, copet merasa berdosa. Tapi kalau membuat bid'ah merasa berpahala. Misalnya tadi yang mengatakan bahwa Nur Muhammad dan sebagainya, itu susah untuk ditaubatkan. Apa masalah? Dia menyangka itu keyakinan yang wajib diyakini dan berpahala untuk meninggikan derajat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bid'ah tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita kali ini sangat menarik sekali pastinya. Karena apa? Ada beberapa amalan-amalan yang tanpa disengaja hal tersebut adalah bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Dan orang-orang Wahabi menyatakan bahwa pelaksana atau yang melaksanakan pekerjaan bid'ah, maka dia tobatnya tidak akan diterima oleh Allah dan dia termasuk dalam kategori orang yang sesat, waliyadzubillah. Mau tahu apa saja amal atau perbuatan ibadah yang dilaksanakan oleh orang Wahabi sedangkan dia tidak paham kalau yang dikerjakan adalah bid'ah? Jangan lupa di subscribe dulu ya, di share sebagai media dakwah penjelasan kepada mereka dan kepada pemahaman kepada kita semuanya, di like, dan jangan lupa agar channel ini semakin berkembang. Amalan yang pertama, ada 10 yang kami rangkum tentang amalan-amalan bid'ah orang Wahabi yang dia tanpa sadari, dan aslinya banyak, mungkin sampai 15 sampai 20 dan bahkan banyak sekali amalan bid'ah yang dilaksanakan oleh orang Wahabi tanpa dia sadari kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bid'ah, seperti itu. Yang pertama adalah orang Wahabi mengatakan bahwasanya orang ahli bid'ah, dia amal ibadahnya atau tobatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini adalah pernyataan bid'ah. Ini sebelum saya mulai ya, itu adalah pernyataan bid'ah yang mempolitisasi atau menafsirkan dengan semaunya sendiri Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Nah, bid'ah yang sering dilaksanakan oleh Wahabi, bid'ah itu menurut Wahabi adalah kontekstual, yakni apa-apa yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah itu adalah bid'ah. Karena berpendapat bahwasanya Islam ini sudah sempurna, seperti itu. Nah, bid'ah yang pertama dilaksanakan oleh orang Wahabi adalah dia membaca Al-Quran. Dia membaca Al-Quran itu bid'ah. Dia membaca hadis itu bid'ah. Dia membaca Sahih Bukhari itu bid'ah. Dia membaca Sunan Abi Dawud, Nasai, semuanya dia bid'ah. Dia membaca tafsir Al-Quran, tafsir Qurtubi, tafsir Tabrani, tafsir yang lain, itu adalah bid'ah. Kenapa? Paham ya? Di zaman Rasulullah, Quran itu tidak pernah dikodifikasi menjadi satu seperti itu. Ditulis terserak-serak, ada di pelepah kurma, ada di batu, ada kulit hewan, seperti itu. Sampai Rasulullah SAW wafat, tidak ada pengkodifikasian Al-Quran. Sehingga apa? Pada zamannya sahabat Abu Bakar diwacanakan untuk pembuatan kodifikasi Al-Quran. Kemudian belum selesai zamannya Umar, dan akhirnya selesai pada zamannya Utsman bin Affan dengan penulis Al-Quran yakni Zaid bin Sabit. Paham ya? Bid'ah orang Wahabi
dan amal ibadahnya, tobatnya tidak akan diterima menurut orang Wahabi itu sendiri. Berikutnya adalah hadis. Hadis Rasulullah yang dibaca, yang diseleksi, yang dibagi menjadi 3 tingkatan. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, bahkan hadis-hadis yang maudhu menurut mereka. Mereka tidak mau mengamalkannya dengan artian tingkatan hadis tersebut itu juga bid'ah. Itu bid'ah. Karena mereka pada zamannya Rasulullah tidak ada seperti itu. Bahkan hadis zaman Rasulullah tidak dibukukan. Paham ya? Ini hanya singkatnya saja. Akhirnya apa? Pada era-era salaf, setelah zamannya tabi'in, kemudian hadis tersebut dituliskan akhirnya oleh para ulama, pendekar-pendekar hadis. Hadis dibagi menjadi 3. Dan ini adalah bid'ah, tidak pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oh, tidak bisa. Pasti begitu orang Wahabi nanti jawabnya. Kenapa? Karena bid'ah dibagi menjadi 2. Ada bid'ah ad-diniyah, ada bid'ah ad-dunya. Begitu kalau menurut pemahaman Wahabi. Wahabi membagi bid'ah menjadi 2, itu juga bid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah membagi bid'ah menjadi beberapa bagian. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah mubahah, ada bid'ah wajibah, ada bid'ah mungkarah. Orang Wahabi tidak mau. Pokoknya kullu bid'atin dholalah. Makanya sekarang saya pastikan, saya kembalikan omongannya Wahabi tersebut bahwa amal ibadahnya Wahabi yang bid'ah tadi tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena orang Wahabi merasa bahwa dirinya adalah beriman, yakin, dan takwa dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayuhal mustami'in mustami'at rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Tunggu next berikutnya saya sampaikan kembali bid'ah yang dilaksanakan oleh orang-orang Wahabi. Syukran wa dumtum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.